Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint, yaitu bertentangan dengan bisnis plan saya, yaitu perusahaan Frio Aksesoris, di mana perusahaan tersebut memiliki struktur, yaitu ada 3. CIO dengan saya sendiri yang bernama Skandar Ramadhani, yang kedua CHRO yang bernama M. Al-Hafiz, dan ketiga CFO yaitu Syarifah Suhaila. Selanjutnya, pada PowerPoint kesempatan hari ini ada memiliki 10 konten, yaitu 1 dari eksekutif summary sampai kesimpulan. 1. Eksekutif summary, di mana eksekutif summary tersebut di perusahaan saya yaitu akan menjelaskan saat ini banyak sekali remaja yang mengutamakan penampilannya. Mereka sering menggunakan aksesoris untuk menunjang penampilannya ketika di sekolah, kampus, lingkungan tempat ia tinggal, atau ketika sedang hangout dengan teman-temannya. Remaja saat ini sangat peka terhadap penampilannya, mulai dari pakaian, bando, cincin, gelang, kalung, anting, pita, jepitan, ikat pinggang, ikat rambut, bros, dan sebagainya. Dari situlah kami tertarik untuk membuat rencana bisnis tentang usaha penjualan aksesoris. Dalam menjalankan suatu bisnis, yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan suatu inovasi baru, di mana nantinya aksesoris yang ingin saya pasarkan adalah aksesoris yang lebih unik, lebih awet, dan dijamin gemari oleh para remaja. Dalam menjalankan suatu bisnis, tidak lupa juga kita harus berani mencoba, jangan takut gagal, dan berani mengambil resiko yang mungkin akan terjadi. Baik, yang kedua yaitu profil bisnis. Profil bisnis dari perusahaan kami ada beberapa tahap, yaitu yang ke-1, alamat perusahaan kami ada di Jalan Syekh Ibrahim Musa nomor 77, Kelurahan Ganting, Panjang Timur. Yang kedua, rencana berdirinya. Alhamdulillah perusahaan kami berdiri pada bulan Mei tahun 2021. Kalau ingin info lebih lanjutnya, kita memiliki email yaitu frioaksesoris03@gmail.com. Dan perusahaan kami juga memiliki visi misi, tujuan, target jarak pendek, serta target jarak jauh. Baik, langsung saja yang pertama itu visi dari perusahaan kami. Yaitu visi dari usaha kami adalah menjadikan Frio Aksesoris ini sebagai usaha aksesoris yang dikenal dan diminati oleh masyarakat banyak. Pada umumnya kalangan remaja. Sedangkan misi kami yaitu menyelenggarakan proses riset dan inovasi secara berkesinambungan terhadap produk untuk menarik minat pasar. Selanjutnya, tujuan kami membuat perusahaan ini yaitu menciptakan produk aksesoris yang banyak diminati masyarakat, meningkatkan minat masyarakat terhadap aksesoris yang kami jual, apalagi dari bahan-bahan barang bekas gitu. Selanjutnya, target jarak pendek dari perusahaan kami itu memenuhi kebutuhan konsumen yang gemar suka memakai aksesoris. Selanjutnya, target jarak jauh dari perusahaan kami yaitu ingin membuka beberapa cabang di sekitar Indonesia. Selanjutnya, detail produk dan jasa dari perusahaan kami.
detail produk dan jasa dari perusahaan kami yaitu ada beberapa 3 poin. Satu, di produk dibuat dari bahan-bahan pilihan terbaik dan dikerjakan sendiri oleh orang-orang yang berpengalaman, serta harganya pun terjangkau. Contoh barang-barang dari kami yaitu seperti cincin, kalung, tas, dan sebagainya. Barang-barang tersebut ya kami buat dari bahan barang-barang bekas lah yang enggak terpakai, mari kita racik menjadi barang-barang yang berguna, bermanfaat, dan bernilai. Bisa kalian lihat kan di poster sebelah kiri, di mana kita sedikit bercerita, di mana perusahaan ini terbuat, terinspirasi dari satu daerah yang pernah kami bertiga kunjungi. Di mana daerah tersebut kita lihat sampah yang barang-barang bekas, di mana barang bekas tersebut bisa diolah, tapi mereka dibuang dan menjadikan itu sebagai limbah lah gitu kan. Kok pencemaran lingkungan. Makanya di situ kami berdiskusi dan berbincang-bincang bertiga dan terbuatlah perusahaan aksesoris Frio tersebut. Baik, penjelasan dari saya mungkin itu akan dilanjutkan oleh CHRO pada Bapak Alvis, dipersilakan. Baiklah, saya Kemal Hafiz akan melanjutkan berpoin dari rekan tim saya tadi, yaitu analisa pasar SWOT. Analisa pasar. Masalah sampah dihadapi hampir semua kota, bahkan semua negara. Tetapi di negara-negara maju yang masyarakatnya telah sadar lingkungan, masyarakatnya sudah berhasil mengatasi sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat dan orang yang menghasilkan sampah juga berkewajiban mengelola sampah. Bisnis produk kerajinan tangan dari barang bekas merupakan salah satu langkah penanganan sampah plastik. Selama ini, bisnis dijalankan tanpa bekal ketidaktahuan minat pasar, kondisi pasar, potensi pasar, dan strategi penjualan sehingga risiko kerugian akibat produk yang dipasarkan tidak laku mungkin terjadi. Ketika ketidaktahuan akan minat, kondisi, potensi, dan strategi pasar dijembatani dengan riset pasar. Analisis riset pasar dilakukan dengan menguji dan membandingkan hipotesis dengan data sekunder dan primer dari jurnal, kuesioner, dan survei pasar secara langsung. Secara data sekunder dirangkum secara struktur dengan menggunakan lembar kerja sebagai panduan dalam menyusun butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner yang telah siap kemudian disebarkan untuk mendapatkan data primer. Hasil akhir penelitian adalah responden tertarik dengan produk kerajinan tangan barang bekas yang ditawarkan. Yang kedua itu analisa SWOT. 1. Kekuatan. Kekuatan dari usaha aksesoris ini adalah merupakan di Karanganyar hanya beberapa saja. Kekuatan dari bisnis aksesoris ini
Barang-barangnya didesain dengan tangan sendiri, tidak mengambil dari pihak luar. Kita juga melayani pesanan desain dari pelanggan. Selain itu, produk kami nantinya disesuaikan dengan pangsa, pasar, dan tren yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari bisnis ini untuk menghasilkan produk yang berkualitas harus memilih bahan baku yang berkualitas pula. Dan harganya tentunya mahal, sehingga ketika dijual dengan harga yang mahal pula dikhawatirkan sulit untuk menembus pasar. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang bisnis ini adalah di Karanganyar bisnis aksesoris minim sekali. Walaupun ada counternya menyatu dengan supermarket, tidak disediakan tempat yang khusus atau terpisah, sehingga nantinya optimis bisnis ini akan sangat berpeluang untuk berkembang di daerah Karanganyar. Yang keempat, yang terakhir yaitu ancaman. Ancamannya adalah ketika bisnis ini nantinya sudah mulai berkembang, akan ada toko-toko aksesoris lainnya yang akan menyaingi. Yang kelima yaitu marketing strategi. Marketing strategi itu ada dua. Yang pertama yaitu marketing dengan cara pembuatan website. Yang kedua yaitu marketing dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu operasional dan manajemen. Yang pertama yaitu ada lokasi yang beralamat Jalan Syekh Ibrahim Musa nomor 77, Kelurahan Ganting, Padang Panjang Timur, Sumatera Barat. Yang kedua yaitu produk dan peralatan. Produk utamanya adalah barang-barang bekas dan alat-alat untuk merancang aksesoris. Yang terakhir yaitu SDM, yang CIO-nya yaitu Skandra Ramadhani, CHRO-nya itu saya sendiri, CFO-nya itu Sarifah Soila. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan tim saya itu Sarifah Soila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Soila sebagai CFO akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya sebelumnya mengenai rencana keuangan. Yang pertama, biaya pencarian barang. Yang kedua, biaya alat-alat produksi. Yang ketiga, menentukan biaya pengemasan. Yang keempat, menentukan biaya pemasaran produk. Yang kelima, biaya pemasaran iklan dan brosur. Selanjutnya, rencana risiko. Yang pertama, mengevaluasi penyebab kegagalan. Yang kedua, mengontrol risiko. Yang ketiga, mencari jalan keluarnya. Selanjutnya, schedule setup. Januari 2021 merancang ide dan konsep bisnis. Februari Maret 2021 mencari investor. Maret April 2021 persiapan tempat dan SDM. April Mei 2021 promo, sosialisasi, dan grand launch. Sekian, terima kasih.